Yo, halo guys, kembali lagi di channel Si Movie. Di video kali ini, aku bakal rangkum franchise ketiga dari saga Rurouni Kenshin yang berjudul Rurouni Kenshin The Legend End yang rilis pada tahun 2014. Bagi kalian yang belum nonton rangkuman film sebelumnya, aku saranin sih nonton dulu, karena apa yang terjadi di film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Rurouni Kenshin Kyoto Inferno. Film ini masih disutradarai oleh Keiichi Otomo serta dibintangi oleh aktor yang membintangi film sebelumnya seperti Takeru Sato, Emi Takei, Tatsuya Fujiwara, Yosuke Eguchi, Munetaka Aoki, Yu Aoi, dan beberapa aktor lainnya. Di ending film Rurouni Kenshin Kyoto Inferno sebelumnya, kita diperlihatkan Kenshin yang terdampar dan tidak sadarkan diri, kemudian diselamatkan oleh sosok misterius yang sudah tidak asing lagi bagi perjalanan hidup Kenshin sebagai seorang samurai, dan dia adalah Seijiro Heiko yang merupakan guru Kenshin sedari kecil. Nah, Seijiro ini adalah orang yang mewariskan aliran pedang Hidan Mitsurugi kepada Kenshin. Bagaimanakah kelanjutannya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung skui ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan kisah flashback yang merupakan mimpi Kenshin selama dirinya tidak sadarkan diri. Di dalam mimpi tersebut, Kenshin bermimpi ketika dirinya masih kecil bertemu dengan Seijiro. Pada saat itu, Kenshin kecil sedang menggali kuburan untuk mengubur beberapa mayat yang merupakan penjahat yang dibunuh oleh Seijiro. Setelah itu, Seijiro pun mengangkat anak tersebut menjadi muridnya dan mengganti namanya dari Shinta yang dianggap terlalu lembut untuk calon samurai menjadi Kenshin yang artinya jantung pedang. Kenshin yang baru sadar dari pingsan selama 3 hari kemudian menyadari bahwa dirinya terdampar dan Kaoru belum ditemukan. Ia pun bergegas untuk mencari Kaoru yang tenggelam bersamanya di film sebelumnya. Namun, Seijiro menjelaskan bahwa tidak akan ada manusia yang selamat jika tenggelam di lautan selama 3 hari. Mendengar hal tersebut, Kenshin pun mulai putus asa karena ia akan kehilangan orang yang ia sayangi. Oleh karena itu, Kenshin pun meminta kepada Seijiro untuk diajarkan teknik Hidan Mitsurugi yang terakhir, yaitu Amakakeru Ryono Hirameki, bertujuan untuk mengalahkan Shishio, karena dengan kemampuannya sekarang, ia belum mampu mengalahkannya. Seijiro pun menyetujuinya. Namun sebelum itu, Seijiro ingin menguji kemampuan Kenshin yang ingin menyelamatkan orang yang ia sayangi. Di sisi lain, kapal perang milik Shishio akhirnya sudah sampai di pantai Uraga Tokyo, dan di sana Shishio beserta anak buahnya mulai memborbardir pantai Tokyo dengan menggunakan meriam dari kapal perangnya. Singkat cerita, Shishio kemudian mengundang Menteri Dalam Negeri Jepang yang bernama Ito Hirobumi untuk bertemu dan juga bernegosiasi dengan pihak Shishio. Namun, pertemuan ini tidak berlangsung lancar karena Shishio meminta kepada pihak pemerintahan untuk menghukum dan juga mengeksekusi Kenshin sebagai penebusan atas perbuatannya sebagai Hitokiri di era Bakumatsu. Jikalau pemerintah tidak menyetujuinya, maka Shishio akan membuat keributan yang lebih parah lagi dan akan membongkar keburukan pemerintahan yang bisa mencoreng citra pemerintahan baru Meiji. Karena terus diancam, mau tidak mau, pemerintah harus menurutinya dan mulai menyebarkan selebaran pengumuman Kenshin yang sekarang menjadi buronan pemerintah. Mengetahui hal ini, Saito pun marah dan menganggap pemerintah lupa siapa pahlawan di era baru ini. Namun, pemerintah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa apa-apa di hadapan Shishio. Yahiko dan juga Sanosuke yang masih berada di Kyoto kemudian menemukan selebaran pengumuman tersebut. Yahiko kemudian menyadari jika Kenshin menjadi buronan,
artinya Kenshin masih hidup. Mereka pun berencana untuk kembali ke dojo untuk mencari Kenshin. Namun, rencana mereka batal karena ada seseorang yang menemukan Kaoru yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Kyoto. Di sisi lain, Kenshin terlihat tidak bisa mengimbangi kemampuan gurunya, walaupun Seijiro hanya menggunakan ranting pohon saja. Seijiro pun marah, lalu ia menanyakan Kenshin bagaimana cara dirinya untuk melindungi orang lain jika dirinya lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Seijiro kemudian memberikan kesempatan kepada Kenshin untuk merenungkan apa yang salah pada dirinya selama ini yang membuat dirinya lemah. Jikalau Kenshin keesokan harinya tidak bisa menemukan jawabannya, maka Seijiro tidak akan segan-segan untuk membunuh Kenshin. Namun, keesokan harinya, Kenshin masih belum bisa menyadari apa yang salah dengan dirinya selama ini. Seijiro pun mengajak Kenshin untuk bertarung sampai menemukan jawabannya dengan menggunakan pedang sungguhan, karena Seijiro menganggap pedang Sakabato milik Kenshin adalah pedang yang konyol. Mereka pun mulai bertarung. Kenshin kini terlihat gemetaran melihat gurunya yang tidak main-main melawannya. Seijiro juga terlihat terus-terusan menyerang Kenshin sampai membuat Kenshin terluka parah. Dengan kemauan kuat Kenshin untuk menguasai teknik Hiten Mitsurugi yang terakhir, ia pun bangkit walaupun dengan luka di sekujur tubuhnya. Kenshin yang terdesak kemudian diberitahu sendiri oleh Seijiro bahwa kesalahan Kenshin selama ini yang membuat dirinya lemah adalah Kenshin yang terus-terusan tenggelam dalam penyesalannya sebagai seorang Hitokiri Batosai dan keinginannya untuk hidup yang sekarang sudah tidak ada lagi, serta menganggap hidupnya tidak lebih berharga lagi daripada orang lain, sampai Kenshin lupa kalau hidupnya juga sama berharganya dengan orang lain. Mengetahui hal itu, Kenshin pun mulai sadar dan melanjutkan misinya untuk menguasai teknik Hiten Mitsurugi yang terakhir yang bernama Amakakeru Ryono Hirameki. Kaoru yang sekarang sudah sadar kemudian berencana untuk kembali ke Tokyo bersama Yahiko dan juga Sanosuke untuk mencari keberadaan Kenshin. Kenshin yang sekarang sudah menguasai teknik Hiten Mitsurugi yang terakhir kemudian berpamitan kepada gurunya. Dengan informasi jaringan para ninja, Misao kemudian berhasil menemukan Kenshin di tempat persembunyiannya. Lalu memberitahukan Kenshin bahwa dirinya sekarang menjadi buronan pemerintah untuk dihukum atas perbuatannya sebagai Hitokiri di masa lalu. Setelah itu, mereka pun kemudian kembali ke penginapan dan mendapati Okina yang sekarang sudah siuman setelah dirinya kalah bertarung melawan Aoshi di Kyoto Inferno. Di perjalanan menuju Tokyo, Kenshin malah bertemu dengan Aoshi yang sudah menunggunya selama 10 tahun untuk bertarung. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Aoshi yang memang lumayan kuat sempat membuat Kenshin kewalahan. Di sana juga ada Misao dan juga Okina yang menyuruh Kenshin untuk membunuh Aoshi. Sampai akhirnya Kenshin mengeluarkan jurus andalannya. Dan akhirnya Aoshi bisa dikalahkan. Namun di saat yang sama Okina malah meninggal. Saat Kenshin akan menghampiri, Misao melarangnya. Misao kemudian menyuruh Kenshin untuk melanjutkan perjalanan dan tidak menyia-nyiakan waktunya, dimana itu juga permintaan Okina sebelum dirinya meninggal. Sesampainya di Tokyo, Kenshin kemudian mampir ke dojo Kamiya. Di sana, ia disambut oleh Megumi yang ternyata telah menjaga dojo Kamiya selama tragedi Kyoto Inferno. Setelah itu, Megumi memberikan baju merah yang biasa digunakan oleh Kenshin yang merupakan baju peninggalan ayah Kaoru. Megumi juga sempat menasihati Kenshin dengan berkata, "Sebelum memikirkan orang lain, pikirkanlah dirimu sendiri terlebih dahulu." Perkataan Megumi membuat Kenshin teringat dengan pesan yang sama dengan gurunya, yaitu Seijiro Hiko. Namun, di saat yang bersamaan, polisi malah datang untuk menangkap Kenshin
Karena tidak ingin ada keributan, Kenshin memutuskan untuk menyerahkan diri yang kemudian akan dibawa ke kantor polisi. Tangan, nakal. Sesampainya di kantor polisi, Kenshin kemudian bertemu dengan Menteri Ito Hirobumi, Hajime Saito, dan juga Inspektur Kawaji. Ito kemudian menjelaskan kepada Kenshin kalau sebelumnya pemerintah sebenarnya sudah berunding dengan pihak Shishio. Namun pertemuan tersebut malah berakhir berantakan. Shishio kemudian meminta kepada pemerintahan untuk menghukum mati Kenshin. Nah, sebagai gantinya, Shishio akan membatalkan niatnya untuk menggulingkan pemerintahan baru. Dengan kemampuan barunya sekarang, Kenshin kemudian meyakinkan Ito bahwa dirinya bisa mengalahkan Shishio, asalkan pemerintah bersedia untuk bekerja sama dengannya. Akan tetapi, eksekusi harus tetap dilaksanakan. Kenshin pun kemudian diarak menuju ke tempat eksekusi. Kaoru, Sanosuke, dan juga Yahiko yang baru sampai di Tokyo kemudian mendapati berita Kenshin akan dieksekusi. Mereka pun bergegas menuju ke tempat eksekusi. Di sana juga sudah ada anak buah Shishio termasuk anggota Jupang Katana. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Hoji Sanujima kemudian membacakan korban-korban yang dibunuh oleh Kenshin di era Bakumatsu. Dan salah satunya adalah nama yang sangat berkaitan dengan film Rurouni Kenshin selanjutnya, yaitu Akira Kiyosata. Sang Algojo kemudian bersiap untuk memenggal kepala Kenshin. Dan ya, ternyata eksekusi ini adalah sebuah sandiwara yang sebelumnya sudah direncanakan. Di saat akan memenggal kepala Kenshin, Sang Algojo justru malah memotong tali yang mengikat Kenshin. Dan ternyata Sang Algojo adalah Hajime Saito. Kenshin dan yang lainnya kemudian bertarung melawan anak buah Shishio. Sanosuke yang juga ada di sana juga ikut bertarung. Singkat cerita, Kenshin dan juga Sanosuke kemudian bergegas menuju ke kapal perang milik Shishio. Di sisi lain, Shishio diperingatkan oleh Hoji dan juga Yumi bahwa dirinya hanya memiliki waktu 15 menit untuk bertarung. Jika lebih dari 15 menit, maka tubuhnya akan semakin panas, bahkan bisa terbakar. Dengan jurus andalannya, Saito kemudian berhasil mengalahkan beberapa anggota Jupang Katana. Kenshin dan Sanosuke yang baru sampai di kapal kemudian langsung dihadang oleh anggota Jupang Katana, yaitu Yugyu-san Anji yang berhadapan dengan Sanosuke, serta Sojiro Seta yang akan kembali bertarung melawan Kenshin. Kini, Kenshin terlihat sudah bisa mengimbangi kecepatan Sojiro Seta. Setelah di pertarungan sebelumnya Kenshin kalah telak. Namun, dalam pertarungan kali ini, Kenshin bisa mendominasi pertarungan. Dan akhirnya, Kenshin bisa mengalahkan Sojiro dengan mematahkan pedangnya yang membuat Sojiro teriak histeris. Setelah pertarungan tersebut, pertarungan yang kita nantikan antara Kenshin dan juga Shishio akhirnya akan segera dimulai. Shishio ternyata memang benar-benar kuat, bahkan dia bisa mengeluarkan api dari sabetan pedangnya. Dalam pertarungan ini, Kenshin sangat kewalahan menghadapi Shishio. Selang beberapa waktu, Saito ikut membantu Kenshin. Sanosuke yang juga sudah mengalahkan Anji juga ikut bertarung. Dan lebih mengagetkannya lagi, bergabungnya Aoshi yang sudah sembuh dari lukanya. Karena Aoshi menganggap hanya dialah yang pantas untuk mengalahkan Kenshin. Walaupun melawan 4 orang, kemampuan Shishio tidak bisa diremehkan. Bahkan mereka semua sangat kewalahan. Namun, karena waktu bertarung Shishio yang sudah habis, ia pun merasa kepanasan dan muntah darah. Yumi kemudian menghalangi Kenshin untuk membunuh Shishio. Akan tetapi, Shishio malah menikam Yumi dari belakang yang juga menembus dada Kenshin. Karena hal tersebut, Kenshin pun begitu marah. Lalu, ia mengeluarkan jurus terakhir Hiten Mitsurugi yang bernama Amakakeru Ryono Hirameki. Karena suhu tubuhnya semakin panas, tubuh Shishio akhirnya terbakar. Namun, dirinya malah merasa begitu senang setelah menjalani pertarungan terakhirnya tersebut.
Singkat cerita, mereka kemudian kembali ke tepi pantai. Di sana, mereka disambut oleh Ito dan juga kepolisian. Ito kemudian mengatakan bahwa Batose telah mati bersamaan dengan berakhirnya era Bakumatsu. Dan yang ada sekarang hanyalah Kenshin si pengembara. Ito dan juga kepolisian kemudian memberikan penghormatan kepada para samurai. Gua ninja woi. Di akhir film, Kenshin yang kini sudah kembali ke dojo Kamiya kemudian melamar Kaoru untuk hidup bersamanya di era baru ini. Dan film pun berakhir. Untuk sebuah film live action adaptasi manga dan juga anime, ketiga film Rurouni Kenshin ini adalah salah satu yang terbaik. Bahkan, untuk dua film terakhirnya, yaitu Kyoto Inferno dan juga The Legend N, masuk dalam film terlaris di box office Jepang pada tahun 2014. Warner Bros. Seharusnya sih tahun ini sudah merilis dua film terakhirnya. Namun, karena adanya pandemi, perilisannya pun ditunda. Nah, kabarnya di tahun 2021 nanti, dua seri film Rurouni Kenshin akan dirilis dengan judul Rurouni Kenshin The Final and The Beginning. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Si Bayu pergi ke Dubai. See you and bye-bye.